Assalamualaikum Pak Jaya. Aduh, warungnya makin rame aja. Makmur nih. Waalaikumsalam Bu Rina, alhamdulillah. Ya, mau beli apa ini? Biasa Pak, minyak goreng 1 liter, beras 5 kilo sama gula sekilo ya. Oke, totalnya jadi 108.000 ya Bu. Pak Jaya, saya boleh ngutang dulu nggak? Minggu depan saya bayar deh, sumpah. Para pelanggan yang lain mendengar langsung saling pandang dan berbisik. Mereka sudah tahu kebiasaan Bu Rina yang selalu berhutang tapi bayarnya entah kapan. Bu Rina, masa ngutang lagi? Kemarin juga belum bayar loh. Aduh Bu Yuni, nggak usah ikut campur deh. Saya ini langganan tetap di warung ini tahu. Bu Rina, yang utang bulan lalu aja belum lunas. Udah hampir 2 bulan loh. Duh Pak Jaya, saya ini kan orangnya pasti bayar. Cuma butuh waktu aja. Masa sih Bapak itu tega sama saya? Bukan soal tega atau enggak Bu. Saya itu juga butuh modal buat restock barang. Kalau semua orang utang, saya jualan pakai apa? Ya ampun Pak Jaya, saya ini pelanggan setia loh. Masa nggak percaya? Udah deh, saya catat dulu ya di buku utang. Saya janji bakal bayar nanti. Pak Jaya terlihat bimbang. Dia memang butuh uang, tapi Bu Rina sudah sering menghutang dan susah ditagih. Tapi karena tidak enak hati, akhirnya dia menghela nafas panjang dan mencatat di buku hutangnya. Ya udah, saya catat dulu ya. Tapi tolong ya Bu, jangan sampai lupa saya itu benar-benar butuh uangnya. Siap Pak Jaya, makasih ya. Nanti Pak tuh saya bayar. Kalau ingat, hehe. Ya ampun, Bu Rina tuh ya kalau ngutang pinter banget meyakinkan orang. Tapi kalau bayar susahnya minta ampun. Ya begitulah Bu, makanya saya tuh pusing kalau dia datang. Bu Rina sama sekali tidak merasa bersalah karena dalam hatinya dia berpikir bahwa hutangnya adalah hal yang biasa lumrah dilakukan oleh orang-orang. Bu, belanjaannya dari mana? Ibu dapat uang dari mana? Bukannya bulan ini kita itu lagi susah ya? Ah santai aja Pak. Ini tadi saya hutang dulu. Nanti kan bisa bayar kalau gajian. Ibu tuh nggak malu, udah sering ngutang loh tapi gak pernah bayar. Beno, jangan ngomong begitu ke ibu ya. Gak sopan. Sopan? Ibu sadar nggak? Hampir semua pedagang di pasar udah males melayani ibu. Orang-orang itu ngomongin kita di belakang. Teman-teman aku juga tahu Bu, aku malu. So, ini serius. Kita harus mulai belajar hidup sesuai kemampuan. Jangan terus-terusan utang kalau nggak punya uang. Ya, belanja secukupnya, jangan berlebihan. Kalian ini ya gak mengerti perasaan seorang perempuan. Mana ada ibu rumah tangga yang gak ngutang. Itu hal yang biasa kali. Ibu aja yang keterlaluan. Aku itu udah malu banget dengar orang-orang ngomongin kita. Aku bahkan nggak berani Bu ke warung dekat sekolah karena teman-teman aku tuh bilang ibu aku itu suka ngutang tapi nggak bayar. Mereka semua ngetawain aku Bu. Bu, lihat ini anak kita. Dia yang kena imbasnya. Tuh cuma kita yang malu. Sekarang anak juga yang ikut dipermalukan. Apa ibu itu nggak kasihan? Kalian aja yang lebay. Orang-orang tuh ya suka gosip. Mau ada yang ngutang atau enggak pasti diomongin. Aku sih bodoh amat. Reno merasa kesal, matanya mulai berkaca-kaca dan dia benar-benar kecewa dengan sikap ibunya tersebut. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung berjalan cepat menuju kamarnya. Dengar Bu, kalau ibu itu terus begini nanti kita itu kena masalah yang besar loh. Jangan sampai semua orang itu nguap dan nggak mau kasih hutang lagi sama ibu. Mau makan apa nanti kita? Udahlah Pak, ini ibu rumah tangga. Aku tahu cara mengatur keuangan, nggak usah sok ngerjain aku. Nggak usah sok ngajarin aku. Terserah kamu lah Bu. Suka-suka kamu mau melakukan apa, bikin energi itu semakin habis. Makin sepi aja warungnya sekarang. Darangannya masih laku apa enggak? Laku sih ada Pak RT, tapi banyaknya yang utang daripada yang bayar. Saya ini dagang buat cari makan Pak RT, bukan buat bagi-bagi gratis. Tapi apalah daya kenyataan. Masih ada aja orang-orang yang datang minta utang. Ya begitulah kondisinya Pak Jaya. Kondisi emang seperti itu sekarang ini lagi susah. Tapi ngomong-ngomong, siapa orang yang paling sering menghutang di warung Bapak? Ya siapa lagi kalau bukan itu, Bu Rina itu. Udah 4 bulan nggak bayar hutang.
Ya, Bari malah datang belanja lagi. Belum sempat Pak Udin menanggapi, tiba-tiba Bu Rina muncul dengan langkah yang percaya diri. Pak Jaya, saya beli beras ya 2 kilo, minyak 1 liter, terus kasih saya juga teh sama gula ya. Bayar dulu Bu, utang yang lama. Ibu itu udah 4 bulan saya tungguin. Tapi ibu itu pura-pura nggak ingat. Aduh Pak, kan saya tuh udah janji, nanti pas suami saya itu gajian saya bayar. Tenang aja Pak. Bu, saya ini jualan buat hidup, bukan buat kasih orang belanja gratis. Kalau semua pelanggan seperti ibu itu, warung saya tuh sudah tutup dari lama. Bu Rina, Saya dengar dari para warga, ibu juga suka ngutang ke banyak tempat. Ini bukan cuma di warung Pak Jaya saja kan? Jangan keterusan Bu, kalau terus ditunda makin susah nanti bayarnya. Bu Rina yang tadi masih tersenyum kini berubah dengan ekspresi wajah yang marah karena malu dan juga marah sekaligus. aduh Pak RT, kenapa sih malah ngurusin saya? Urusin warga yang lain aja sana. Saya ini pelanggan setia Pak Jaya, masa pelanggan setia malah dipersulit? Bukan masalah setia atau tidak Bu, pelanggan setia itu yang tahu diri, bukan yang cuma bisa ngutang tanpa bayar. Saya tuh juga butuh modal buat belanja lagi. Ya udah kalau pelit, saya nggak mau belanja di sini lagi. Banyak warung lain yang lebih baik. Saya akan belanja ke pasar sekarang. Mbak Siti, saya beli tomat setengah kilo ya, cabai merah seperempat, sama tempe 2 papan seperti biasa. Utang dulu ya. Cukup, saya nggak bisa kasih ibu utang lagi. Bu Rina terkejut, keningnya terkerut. Dia tidak menyangka akan ditolak begitu saja. Hah? Kenapa? Baru kali ini saya dengar kamu itu menolak. Biasanya nggak pernah begini. Oh, ini bukan cuma saya, semuanya pedagang di pasar ini sudah sepakat mulai sekarang. Tidak ada yang mau kasih ibu itu hutang lagi. Kalian cari makan Bu Rina. Kalau ibu terus-terusan hutang dan nggak bayar, usaha kami itu bakal hancur. Kami juga punya keluarga, harus dikasih makan. Astagfirullahaladzim, kalian ini semuanya jahat ya. Masa saya diasingkan begini? Saya kan pelanggan tetap di sini. Ini bukan masalah jahat dan enggak. Ibu ini tentang tanggung jawab. Kami ini berdagang, bukan bank yang bisa kasih pinjaman seenaknya. Kalau ibu mau belanja, bayar dulu. Kalau nggak ada uang ya jangan belanja. Pelanggan setia kok hobinya ngutang? Pelanggan macam apa itu? Gak tahu malu banget. Udah utang di mana-mana masih berani belanja seolah-olah gak ada apa-apa. Bu Rina semakin panas, matanya berkilat penuh kemarahan. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Ah, terserah kalian. Aku muak lama-lama ngelihat kalian di sini. Aku itu nggak butuh pasar ini lagi. Oh, capek banget hari ini. Tadi orang-orang nyariin kamu, Rin. Siapa? Emang penting? Penting, Rina. Itu Pak Jaya. Dia mau nagih utang. Katanya kamu itu nggak boleh belanja di warungnya lagi karena hutangnya numpuk. Gimana sih kamu ini? Ya ampun, cuma utang segitu aja diributin sih. Biasa aja kali. Segitu Po, utang itu bukan cuma di Pak Jaya saja, tapi di sekolah aku tuh malu banget. Teman-temanku cerita kalau ibu tuh sampai diusir dari pasar gara-gara suka ngutang. Kamu dengar dari siapa? Jangan ikut campur urusan orang tua, Reno. Oh, ini bukan cuma urusan ibu. Gara-gara ibu, aku juga jadi bahan ejekan di sekolah. Aku malu banget tuh Bu. Semua teman-temanku bilang kalau keluarga kita itu tukang ngutang. Gak punya malu, aku sampai gak bisa angkat kepala Bu. Rina ini serius ya. Kita udah kehabisan uang. Kamu ini bukannya bantuin keluarga, malah bikin masalah terus. Kamu kira hutang gak ada akhirnya? Aku tiap hari itu kerja mati-matian, tapi kamu tuh malah hutang di mana-mana. Kalian ini lebay ya, lebay banget. Aku tuh bersabar, aku tuh berusaha biar rumah kita itu tetap ada makanan. Kalau nunggu kamu itu gajian terus, kita itu bisa kelaparan, Pak. Tapi kita itu malah jadi penghutang di mana-mana. Rina, sampai aku itu dikatakan gak bisa menghidupi keluarga kamu. Mau kita malu sekampung atau kerja siang malam capek, tapi kamu tuh malah ngelunjak. Aku kerja siang malam capek, tapi itu kamu malah ngelunjak. Ibu tuh egois, gak pernah mikirin perasaan aku dan ayah. Aku benci banget sama keadaan ini.
Bu Rina masih diam dan tak berekspresi. Sedikit ketakutan di matanya seolah-olah baru menyadari bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia kira. Keesokan harinya, saat Bu Rina sedang menyapu halaman, tiba-tiba 2 debt collector datang. Kemudian menghampiri mereka adalah seorang Bang Jono dan juga Herman, debt collector yang memang sudah terkenal di wilayahnya. Bu Rina, kita harus bicara. Halah Bang Jono, saya itu sibuk nih, mau bersihin rumah. Kalau cuma mau nyagih utang, nanti aja lah ya. Sibuk? Sibuk itu bilang. Waktu minjem duit itu gak pernah tuh bilang ada waktu sibuk. Sekarang udah waktunya bayar. Kenapa ibu malah bilang kalau ada waktu sibuk? Duh, sabar dikit, kenapa sih Bang? Saya pasti bayar kok nanti. Tapi bukan sekarang waktunya. Kalau sekarang saya itu belum ada uang sama sekali. Tunggu aja ya dulu Bang. Ntar juga pasti saya bayar kok. Hahaha, kamu dengar tadi barusan Herman? Kamu dengar nggak tadi barusan? Herina, sudah 3 bulan saya menahan sabar. Saya ini rentenir, bukan badan amal. Jadi sekarang saya kasih kamu itu 2 pilihan, Bu. Pilihan apa? Jangan macam-macam deh sama saya Bang. Awas aja kalau sampai berani macam-macam. Saya tidak akan pernah tinggal diam dan pasti membalasnya. Berani juga mentalmu ini ya, Bu Rina. 1, lunasin hutang sekarang juga. Atau 2, saya ambil barang berharga di rumah ibu buat mengganti rugi. Bu Rina kemudian terbelalak, wajahnya mulai tegang. Dia tahu Bang Jono bukan tipe orang yang main-main dengan ancamannya. Jangan macam-macam Bang, saya laporin ke Pak RT kalian nanti. Pak RT, lapor aja. Lapor kalau ibu itu gak mau bayar hutang. Ayo lapor sana hukumnya. Bu Rina, kalau tidak bisa bayar hutang ya barangnya di rumah yang jadi taruhannya. Bang Jono, tolong kasih kami waktu lagi ya. Saya akan usahakan cari uangnya. Tapi tolong jangan ambil barang di rumah ini. Pak, saya mengerti, tapi istri Bapak ini sudah keterlaluan. Saya sudah baik-baik kasih waktu, tapi dia itu selalu mengelak. Hutang itu harus dibayar, bukan diabaikan. Jangan noka lah Pak, mereka itu cuma ngancem-ngancem doang. Jangan sampai nyali Bapak itu cut dan kasih muka ke mereka. Kalau begitu motor ini saya sita dulu. Kalian mau motor ini kembali, segera datang temui saya dan lunasi semua hutang-hutangnya. Ngerti kalian? Tidak, jangan diambil motor kami. Jangan diambil. Oh, kenapa jadi begini? Udah cukup gara-gara ibu hidup kamu itu jadi kacau. Bu Rina terdiam untuk pertama kalinya. Kata-kata anaknya yang kemudian benar-benar menusuk hati, tapi dia masih enggan untuk mengikuti kesalahannya. Rina, kamu lihat kan apa yang baru terjadi barusan? Motor kita itu diambil Rina, motor kita itu disita. Ini semua salah karena kamu itu hobi berhutang. Gimana? Mengerti kamu? Hah? Nggak mungkin ini semua karena salah aku, nggak mungkin. Ya ampun, ini gimana ya Pak? Motor kita udah diambil. Kalau nggak ada motor, gimana Bapak mau pergi kerja nanti? Kita akan makin susah Pak kalau nggak ada motor. Kamu masih berani nanya? Ini semua salah kamu. Rina, aku itu sudah bilang berkali-kali ya, jangan ngutang sama rentenir. Kau keras kepala sekarang ya. Motor raib, besok apa lagi? Apa kita itu mau jual rumah? Lah, saya itu cuma mau belanja buat keluarga. Masa itu salah kalau kamu itu bisa kasih duit lebih banyak? Saya juga nggak perlu ngutang kan? Ibu gak ada rasa bersalah ya? Udah bikin malu, udah bikin susah sekarang. Masih berani menyalahkan kalau ibu itu gak boros. Kalau ibu itu belanja, kita gak akan separah ini. Aku males punya ibu-ibu kayak begini. Itu anak kurang ajar ya, berani banget ngomong kayak begitu sama ibunya sendiri. Dia itu ngomong kayak begitu karena dia itu capek Rina. Sama kayak aku. Kamu itu pikir aku itu gak malu. Kamu pikir aku itu gak sedih. Udah kerja banting tulang, tapi gara-gara kamu itu hasil kerja keras itu sia-sia. Sia-sia kamu bilang Mas? Sia-sia ngomong begitu ke istrimu? Aku itu melakukan semua ini buat keluarga loh, bukannya untuk diri sendiri. Buat keluarga kamu yakin? Kalau kamu itu benar-benar mikirin keluarga, kamu gak bakal bikin keputusan bodoh. Aku tuh sudah capek ngomong ini berulang-ulang kali, tapi kamu itu selalu ngeyel. Kamu lebih peduli gengsi daripada keluarga ini. Bu Rina terdiam, mulutnya terbuka seolah-olah ingin menambahkan, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Aku gak tahan Rin, aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku mau ninggalin rumah ini dulu. Aku tuh perlu menenangkan diri sendiri. Apa?
Kamu mau pergi, Mas? Kamu mau lari dari masalah? Gitu cara kamu itu jadi seorang suami? Aku tuh bukan lari, aku tuh cuma gak mau jadi orang gila di rumah ini. Aku tuh mau pergi sebentar biar aku tuh bisa berpikir dengan jernih. Pak, jangan pergi. Kamu mau ninggalin aku sendiri? Aku gak mau ninggalin keluarga ini, Rin. Tapi aku itu juga gak bisa ikutan terus-terus begini. Pagi Pak Jaya, saya mau beli beras setengah kilo sama minyaknya ya Pak. Wah, ibu masih berani belanja di sini. He, ya iyalah Pak, kan namanya juga pelanggan. Udah biasa beli di sini. Masa iya sih mau beli di tempat lain? Langganan di tempat ini, langganan beli apa? Langganan ngutang maksudnya. Maaf ya Bu Rina, warung saya itu bukan tempat beras gratis. Semua orang di sini itu udah tahu. Ibu itu suka ngutang tapi nggak pernah bayar. Iya tuh kemarin perasaan kemarin itu ibu itu masih diusir deh dari pasar gara-gara utang nuncuk. Sekarang malah balik lagi ke warung ini. Mana urat malunya ya? Udah putus banget kali. Apaan sih? Emang cuma saya doang yang menghutang? Banyak orang-orang lain yang menghutang juga di sini. Bedanya yang lain bayar sedangkan ibu itu enggak. Aku aja udah berapa warung yang ibu itu datangnya buat menghutang tapi nggak pernah dilunasin. Dulu ibu itu gaya banget ya, tiap harinya belanja banyak, kas baru, ujung-ujungnya utang di mana-mana. Makanya jangan gaya doang, Bu. Kamu ini ya, ngomongnya enak banget. Dulu kalau itu main ke rumah aku tuh minta makan rebahan, simpuk secara malah, kecuali malah ikut-ikutan. Sekarang miskin tapi sok boros, hutang di mana-mana. Keluarga sendiri aja nggak betah sama ibu. Bu Rina terdiam, perkataan Ibu Yuni menohok tepat di hatinya dia. Dia ingat bagaimana Reno membentaknya kemarin, bagaimana Pak Darto pergi meninggalkannya ketika dadanya terasa sesak. Jadi gini ya Bu Rina, daripada ibu itu masa belanja di sini dan bikin saya itu rugi, lebih baik ibu itu pulang. Saya gak mau nanti ibu itu beli barang terus kabur tanpa bayar kayak di pasar kemarin. Dasar ibu-ibu kampung, semua pada iri sama saya ya. Dulu saya itu masih ada duit, kalian semua baik, sekarang saya itu lagi susah. Kalian itu langsung berubah, seenaknya ngusir orang. Loh, kalau nggak mau diusir ya bayar utang dulu dong, Bu. Jangan cuma bisa gaya pas ada duit. Dengan napas memburu, Bu Rina berbalik dan berjalan cepat, kemudian pergi dari sana. Kenapa sih jadi begini? Kenapa semua orang itu ninggalin aku? Aku tuh cuma mau hidup enak. Aku cuma mau punya barang bagus. Tiba-tiba terdengar suara letukan pintu yang sangat kencang. Siapa ya? Pak Dato, Reno. Bu Rina membuka pintu tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya ada angin yang sangat dingin berhembus masuk ke dalam rumah yang membuat Rina sangat merinding. Siapa ya? Gak ada orang. Apa mungkin ini cuma perasaanku aja? Tapi tadi aku dengar ada suara ketukan pintu keras sekali. Saat dia berbalik tiba-tiba blak, piring di dapur jatuh dan pecah sendiri. Bu Rina ya kemudian tersentak. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Siapa yang udah melakukan itu? Ayo keluar. Keluar nggak? Cepet tunjukkan wujudmu sekarang. Kau suka berhutang, Rina. Kau suka menzolimi orang. Dengan hutangmu itu kau sudah banyak membuat orang lain rugi. Sekarang waktunya kamu itu membayarkannya. Sekarang waktunya kamu itu menebusnya. Bu Rina jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar dan ketakutan luar biasa menghantam tubuhnya. Bu Rina berlari keluar rumah dengan napas tersengal-sengal. Dia ingin mencari pertolongan, tapi tidak ada satupun orang yang mau membukakan pintu untuknya. Dia terus berlari hingga sampai di jalan raya yang sepi. Tolong aku. Siapa saja tolong keluarkan bantu aku. Bayar hutangmu. Jika tidak, kau harus menebus dengan nyawamu sendiri. Mati kamu, mati. Tidak, ampun, tolong maafkan aku, tolong jangan bunuh aku, ampun. Bu Rina menjerit sekeras mungkin.
Truk besar menabraknya dengan keras, tubuhnya terpental beberapa meter. Sebelum akhirnya jatuh dengan tubuh yang remuk, darah yang mengalir deras di aspal, matanya masih terbuka, tapi nyawanya sudah melayang. Rasain tuh Rina, rasain. Gara-gara perbuatanmu itu aku mengalami banyak kerugian dan kemalangan. Istriku kabur karena aku itu nggak bisa bawa uang. Keuanganku hancur karena kamu yang sering datang berhutang. Sekarang kamu sudah mendapatkan akibatnya. Aku sudah mendapatkan jawaban dari segala hutang-hutangmu itu. Nyawamu sudah aku korbankan untuk melakukan pesugihan dengan modal nyawamu itu. Aku bisa mendapatkan banyak uang dari ritual pesugihannya.